Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan juga pola tidur. Dan juga sering-sering cuci tangan. Oh ya, saat keluar rumah jangan lupa selalu pakai masker ya. Dan juga tetap semangat. Nah, ini pertemuan ketiga kita. Gak terasa ya, sudah hampir 1 bulan. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Apakah kalian sudah tahu apa itu klasifikasi makhluk hidup? Nah, kalau belum tahu atau belum paham atau belum mengerti konsepnya, kalian simak ya videonya sampai selesai. Sekarang, coba amati di sekitar kalian. Ada apa saja? Tentu saja ada benda mati atau abiotik dan juga benda hidup atau biotik. Benda hidup atau abiotik dapat juga disebut sebagai makhluk hidup. Nah, lalu apa kalian dapat membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup? Apa cara yang kalian lakukan untuk membedakannya? Tentu saja dengan mengamati ciri-cirinya. Makhluk hidup umumnya memiliki 7 ciri-ciri. Yang pertama yaitu bernapas, bergerak, membutuhkan makanan dan minuman, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan juga dapat beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ciri-ciri tersebut yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Setelah kalian dapat membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup, selanjutnya sekarang amati makhluk hidup di sekitar kalian. Ada apa saja? Tentu saja sangat banyak, bukan? Untuk mengenal dan mempelajari semua makhluk hidup tentu saja tidak mudah, bukan? Lalu, bagaimana cara kita untuk mengenal dan mempelajari makhluk hidup di bumi ini? Coba Ibu bertanya, apa kalian pernah pergi ke pasar sebelumnya? Tentu saja pernah, bukan? Pasti semua orang pernah pergi ke pasar. Apa kalian pernah mengamati bagaimana cara penjual di pasar itu mengelompokkan barang dagangannya? Sebagian besar penjual di pasar mengelompokkan barang dagangannya. Jadi ada kelompok barang dagangan sayuran, ada kelompok barang dagangan buah-buahan, sembako, daging, dan lain sebagainya. Lalu, coba perhatikan lagi hewan-hewan di sekitar kita, di sekeliling rumah kalian. Ada apa saja? Tentu ada banyak, bukan? Ada kelompok hewan liar, ada kelompok hewan ternak, ada kelompok hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Dari sini kita paham bahwa keanekaragaman makhluk hidup itu sangatlah banyak. Jika dari yang kita amati, keanekaragaman makhluk hidup di sekitar kita tentu sangat banyak, bukan? Lalu bagaimana dengan keanekaragaman makhluk hidup di bumi ini? Tentu saja sangat banyak dan melimpah. Karena banyaknya keanekaragaman makhluk hidup dan untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup di seluruh bumi ini, maka manusia mengelompokkan makhluk hidup tersebut. Proses dan sistem yang digunakan untuk mengelompokkan keanekaragaman makhluk hidup disebut dengan klasifikasi makhluk hidup. Nah, dari materi klasifikasi makhluk hidup akan ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu definisi dari klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua yaitu tujuan dari mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang ketiga yaitu macam-macam sistem klasifikasi makhluk hidup. Dan yang keempat yaitu proses dari klasifikasi makhluk hidup. Untuk yang pertama, apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Jadi, klasifikasi makhluk hidup yaitu suatu sistem atau proses untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaannya. Dapat berupa persamaan ciri-ciri dan persamaan nenek moyang, atau dapat disebut sebagai hubungan kekerabatan. Di pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang keanekaragaman hayati. Kalau keanekaragaman hayati itu sangat banyak. Jadi keanekaragaman hayati tersebut dikelompokkan, diberi nama spesies dan diberi tingkatan taksonnya. Jadi proses mengelompokkan makhluk hidup itu disebut klasifikasi makhluk hidup. Sampai sini Ibu harap kalian semua paham, karena ini merupakan konsep dasar dari materi yang akan kita pelajari. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya, jangan sungkan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari klasifikasi makhluk hidup.
kedua, yaitu tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi tujuan dari mengklasifikasikan makhluk hidup itu yang pertama, untuk memudahkan kita dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaannya, dapat persamaan ciri-ciri dan persamaan nenek moyang. Yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan suatu makhluk hidup yang membedakan dengan makhluk hidup yang lain. Yang keempat untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang kelima yaitu untuk memberikan nama pada suatu organisme yang belum diketahui namanya. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, bukan? Nah, ini merupakan alasan kita mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup di mata pelajaran biologi kelas 10. Apabila kita menemukan suatu organisme dan organisme tersebut belum teridentifikasi jenisnya, nah kita perlu memberi nama pada organisme tersebut. Lalu bagaimana cara kita memberi nama pada suatu organisme baru tersebut? Jadi teknik yang harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi organisme tersebut berdasarkan sistem klasifikasinya. Lalu apa patokan yang kita gunakan untuk mengidentifikasi suatu organisme baru tersebut agar dapat dilakukan suatu sistem klasifikasi? Nah, untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan macam-macam sistem klasifikasi. Jadi, untuk materi yang ketiga yaitu macam-macam sistem klasifikasi. Yang pertama, sistem klasifikasi artifisial atau buatan. Yang kedua yaitu sistem klasifikasi alami. Dan yang ketiga yaitu sistem klasifikasi filogeni. Lalu, apa sih sistem klasifikasi artifisial, alami, dan filogeni itu? Jadi, sistem klasifikasi artifisial atau buatan yaitu suatu sistem klasifikasi yang mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri luarnya atau berdasarkan ciri-ciri yang tampak. Sebagai contohnya, pada zaman dahulu Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Jelas ya ciri-cirinya berbeda antara tumbuhan dan hewan. Seperti tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contoh lain dari klasifikasi artifisial yaitu mengelompokkan tumbuhan berdasarkan bentuknya atau habitusnya. Jadi ada yang memiliki habitus semak, habitus perdu, atau habitus pohon. Apabila kita ingin mengklasifikasikan suatu makhluk hidup menggunakan sistem artifisial, maka patokan klasifikasinya kita membuat sendiri. Sebagai contohnya, tumbuhan. Kita ingin mengklasifikasikan tumbuhan berdasarkan persamaan alat reproduksinya atau berdasarkan persamaan bentuknya. Contoh pada hewan, kita ingin mengklasifikasikan hewan berdasarkan persamaan habitatnya atau jumlah kakinya atau ciri-ciri lainnya. Intinya, sistem klasifikasi artifisial yaitu merupakan suatu sistem untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan satu atau dua persamaan ciri-cirinya. Karena buatan, maka patokan pengklasifikasian dalam sistem artifisial yaitu sesuai kehendak manusia atau dibuat oleh manusia, bukan secara alami atau berdasarkan hubungan kekerabatan antar organisme. Yang kedua yaitu sistem klasifikasi alami. Sistem klasifikasi alami yaitu suatu sistem untuk mengelompokkan makhluk hidup yang didasarkan pada pengelompokan makhluk hidup secara alami. Artinya, pembagian kelompok pada makhluk hidup itu terjadi secara alami atau sewajarnya. Sebagai contohnya, ada kelompok hewan berkaki 2, ada yang berkaki 4, ada yang bersirip, dan juga ada tumbuhan yang memiliki akar tunggang, ada juga tumbuhan yang memiliki akar serabut. Intinya, sistem klasifikasi alami yaitu suatu proses mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologinya yang dilakukan secara alami atau sewajarnya. Yang ketiga yaitu sistem klasifikasi filogeni. Sistem ini pertama kali muncul setelah teori evolusi. Sistem klasifikasi filogeni pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Sistem klasifikasi filogeni merupakan suatu proses mengelompokkan makhluk hidup
berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antar makhluk hidup, berdasarkan persamaan fenotipnya, berdasarkan persamaan molekul dan biokimianya. Jadi dapat disimpulkan, sistem klasifikasi filogeni ini merupakan sistem klasifikasi yang paling modern dan digunakan sampai sekarang. Sistem klasifikasi filogeni dalam pengelompokannya mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama yaitu sistem klasifikasi 2 kingdom, kemudian menjadi sistem klasifikasi 3 kingdom, sistem klasifikasi 4 kingdom, sistem klasifikasi 5 kingdom, sistem klasifikasi 6 kingdom, dan yang terakhir yang dikemukakan pada tahun 2015 yaitu sistem klasifikasi 7 kingdom. Namun, pada mata pelajaran biologi kelas 10 ini, kita hanya akan mempelajari tentang sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Protista, kingdom Monera, dan kingdom Fungi. Sampai sini paham? Apa kalian sudah bosan? Saya harap tidak ya, tetap semangat. Nah, setelah kita mempelajari tentang macam-macam klasifikasi makhluk hidup, selanjutnya yaitu proses mengklasifikasikan makhluk hidup. Tetap semangat ya. Pembahasan yang terakhir yaitu proses klasifikasi. Apabila kita menemukan suatu organisme baru yang belum teridentifikasi dan belum diketahui namanya, maka proses yang perlu kita lakukan yaitu mengklasifikasikan organisme tersebut. Nah, untuk caranya bagaimana? Jadi, proses klasifikasi itu ada 3. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua pengelompokan, dan yang ketiga yaitu pemberian nama. Untuk proses yang pertama yaitu identifikasi. Sebelum kita mengklasifikasikan suatu organisme yang baru ditemukan, maka proses yang pertama kali kita lakukan yaitu mengidentifikasi organisme tersebut atau mendeskripsikan ciri-ciri dari organisme tersebut. Lalu, apa alat yang kita gunakan untuk mengidentifikasi? Alat yang kita gunakan untuk mengidentifikasi yang pertama yaitu gambar. Jadi, kita dapat mencari referensi gambar di buku atau di internet, kemudian mencocokkan gambar tersebut dengan organisme yang kita temukan. Yang kedua yaitu spesimen atau awetan tumbuhan dan hewan. Ada beberapa hewan dan tumbuhan yang diawetkan dan kemudian dijadikan spesimen. Kita dapat melihat spesimen-spesimen tersebut, kemudian mencocokkan dengan organisme yang kita punya. Yang ketiga yaitu hewan dan tumbuhan yang sudah diketahui namanya. Kita dapat mencocokkan secara langsung organisme yang kita punya dengan hewan dan tumbuhan secara langsung yang sudah diketahui namanya. Dan yang keempat yaitu kunci determinasi. Apa sih kunci determinasi itu? Kunci determinasi berisi keterangan yang digunakan untuk menentukan kelompok suatu organisme berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Kunci determinasi berfungsi memudahkan kita untuk mengidentifikasi suatu organisme. Cara kerja dari kunci determinasi yaitu mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup dari umum ke khusus, dari satu ciri-ciri ke ciri-ciri yang lainnya yang dihubungkan oleh nomor-nomor yang ada di kunci determinasi, sehingga dapat ditemukan tingkat takson dari organisme yang kita identifikasi. Proses yang kedua yaitu pengelompokan. Setelah suatu organisme berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya yaitu mengelompokkan organisme tersebut ke dalam unit-unit makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Nah, unit-unit tersebut disebut takson. Takson memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan takson dari yang tertinggi ke yang terendah yaitu untuk yang paling atas sendiri, kingdom, bawahnya filum atau divisi, kemudian kelas, bawahnya lagi ordo, kemudian family, kemudian genus, dan yang bawah sendiri spesies. Proses yang ketiga yaitu pemberian nama. Setelah suatu organisme dikelompokkan, maka organisme tersebut harus diberi nama. Sering kita jumpai perbedaan dalam penyebutan nama suatu organisme. Sebagai contohnya, nama daerah, capung, ada yang menyebut gantrung, kuntrik, dan lain sebagainya. Dalam suatu daerah satu ke daerah lain, penyebutan suatu organisme dapat berbeda, dan juga besar kemungkinan antara negara satu dengan negara yang lain penyebutan nama organismenya dapat berbeda. Sehingga internasional menetapkan satu sistem nama yang disebut dengan sistem nama ganda atau binomial nomenclature.
Binomial nomenklatur berisi aturan-aturan dalam penulisan nama suatu organisme. Proses mengklasifikasikan makhluk hidup merupakan materi terakhir yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Sampai sini, kalian paham? Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Ibu dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan kalian. Pertanyaan dapat diajukan lewat WhatsApp atau Google Classroom. Jangan sungkan ya. Ibu sangat berharap kalian semua memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Akhir kata, Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses pembelajaran ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan. Dan juga terima kasih karena sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Nah, Ibu ingin sedikit spoiler nih. Jadi, di pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kladogram. Pasti kalian sudah penasaran bukan? Nanti kalian akan tahu bagaimana cara membuat kladogram dan juga akan mempraktikkan langsung tentang bagaimana cara membuat kladogram. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.